Selamat datang di podcast Golongan Sufi, podcastnya golongan para penyuka film. Kembali lagi bersama saya Panji. Kali ini saya sendiri dan hari ini saya mau ngebahas sebuah fenomena, bukan fenomena ya. Jadi sebabnya adalah gara-gara tadi sore saya nonton nonton salah satu videonya Abdur Arsyad di Instagram, yaitu tentang sindiran yang temanya adalah behind the scene gitu. The scene-nya itu adalah scene dosa. Itu kayaknya konten rutinnya dia ya. Nah, cuman episode yang terakhir ini dia agak-agak nyindir, mungkin nyindir atau mungkin enggak lah. Pokoknya dia ngebahas behind the scene dari scene dalam tanda kutip ya, scene dosa sekaligus scene skena ya. Scene skena nggak ya terjemahannya? Iya, kayaknya sih iya ya. Scene behind the scene untuk membuat agar sebuah film itu continuity ya, ada continuity-nya atau continue lah gitu. Uh, Dalam konteks sebenarnya karena dia mungkin komika, biasanya kan melakukan jokes-jokesnya berupa sindiran sosial ya. Nah, yang disindir ini adalah kelihatannya sih Presiden Jokowi gitu. Nah, cuman saya nggak mau ngebahas tentang politiknya, cuman ini jadi menarik sebenarnya. Kenapa saya bahasnya jadi di podcast Golongan Sufi? Yaitu karena kan salah satu sebab adanya keperluan continuity itu pada film dikarenakan film itu di shootnya atau di syuting film tersebut biasanya atau umumnya tidak diambil secara kronologis gitu. Misalnya ada sebuah skrip film, film apa gitu ya, film A gitu katakanlah. Nah, biasanya film apa untuk menghemat budget biasanya sih parameter utamanya atau untuk memudahkan proses syutingnya biasanya skrip tersebut tidak diambil berurutan gitu. Misalnya dalam suatu naskah gitu ya ada 100 scene gitu. Nah, nggak diambil berurutan scene 1, scene 2, dan seterusnya. Tapi diambil secara lompat-lompat sesuai dengan misalnya settingnya atau sesuai dengan momen yang tepat yang ditentukan oleh sutradara dari film tersebut gitu. Makanya perlu continuity dan itu yang disindir oleh atau yang dijadikan jokes oleh komika tersebut ya Abdur Arsyad tersebut sehingga dia keluar dengan jokes apa namanya ya gara-gara nggak continuity gara-gara disutnya tidak berurutan sehingga timbul continuity. Dalam konteks sindirannya adalah masalah vaksin COVID yang gratis atau vaksin COVID yang berbayar. Nah, kayak gitu. Itu lucu banget sih sebenarnya. Kalian bisa tonton di apa namanya tuh di Instagramnya Abdur. Nah, karena ini podcast film, saya nggak mau ngebahas politiknya, tapi saya mau ngebahas gara-gara itu saya jadi penasaran dan ternyata saya menemukan ada beberapa film yang ternyata di syuting itu berdasarkan kronologis atau chronological order ya kayak gitu. Jadi berurutan. Tadi kan seperti saya bilang biasanya tuh tidak berurutan, tapi ini di syuting secara kronologis seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa film lama juga ya atau lampau atau ada film-film lampau lah kayak filmnya Alfred Hitchcock kayak gitu, Rope tahun 1948 atau ada salah satu film awal-awalnya George Lucas. Bahkan kalau nggak salah di film ini pertama kali George Lucas bekerja sama dengan Harrison Ford ya, yang akhirnya mereka berlanjut kerjasama di Star Wars, yaitu film American Graffiti. Itu juga disuting secara kronological atau kronologis lah ya, secara kronologis gitu. Cuman kan itu nggak terlalu terkenal. Jadi saya mau ngebahas ada 5 film populer mungkin ya, judulnya adalah 5 film populer yang di syuting atau yang dibuat secara kronologis. Susah banget ngomongnya nih ya, yang dibuat secara kronologis ya kayak gitu, secara berurutan. Yang pertama, langsung masuk yang pertama adalah film ini saya bukan berdasarkan urutan favorit ya, tapi biar gampang saya mengurutkannya berdasarkan tahun aja, jadi dari yang paling lampau sampai yang paling baru gitu.
Nah, balik lagi ke yang pertama adalah The Shining. The Shining adalah film tahun 1980. Film horror thriller yang diangkat dari novel karya Stephen King ini disutradarai oleh yang sudah kita ketahui bersama Stanley Kubrick ya. Nah, konon dalam sejarah perfilman Hollywood tidak ada sutradara yang katanya lebih cerewet dan teliti daripada si Stanley Kubrick. Ratusan cerita telah diceritakan tentang betapa sulitnya bekerja sama dengan Stanley Kubrick selama pembuatan film The Shining. Dia ini sangat keras khususnya kepada aktrisnya yaitu si Shelley Duvall sehingga bahkan ya ekstrim membuat rambutnya rontok dan dia hampir mengalami gangguan kejiwaan gitu konon ya katanya gitu. Nah gara-gara apa ya gara-gara keinginannya tersebut agar film ini diambil secara kronologis atau berurutan itu produksi film The Shining yang seharusnya berlangsung hanya ditargetkan ya atau direncanakan hanya berlangsung selama 100 hari itu memanjang jadi 250 hari gitu. Jadi dia memang memilih membuat film tersebut dalam urutan kronologis sehingga dapat memiliki kesempatan untuk mengubah banyak hal karena dia terus-terusan beradaptasi sepanjang atau berimprovisasi sepanjang film itu sambil dibuat lah kayak gitu. Nah, sifat kompulsifnya Kubrick ini menjadi legenda. Bahkan beberapa sumber, nih kalau yang saya cari ya, dia menyebutkan bahkan nih pada salah satu scene yang terkenal juga ya, scene-nya si Jack Nicholson ketika dia memantulkan bola ke dinding itu bahkan syutingnya tuh bisa sampai 100 kali take gitu ya, atau 100 shot gitu untuk biar dapet feel-nya lah kayak gitu. Bahkan juga ada salah satu scene yang terkenal juga ya di film The Shining itu yaitu adegan di mana ada darah keluar dari lift itu juga populer banget lah kalau di apa namanya tuh kalau di trailernya itu biasanya dimunculkan itu ya. Ada adegan darah tumpah dari lift itu konon katanya membutuhkan 9 hari untuk disiapkan gitu. Karena Kubrick tidak berpikir bahwa darah itu terlihat cukup nyata kayak gitu. Itu yang pertama ya, The Shining yang disyuting secara kronologis. Yang kedua, nah ini juga cukup populer ya, bahkan sangat populer ya sebenarnya. Yaitu E.T. ya. Bukan IT ya, tapi E.T. ya, The Extraterrestrial. Ini adalah film tahun 1982 dan ini udah terkenal banget lah, pasti kita juga semua tahu gitu bahwa film ini disutradarai oleh Steven Spielberg. Ada suara motor lewat ya nggak apa-apa. Ya banyak sebenarnya ya filmnya Steven Spielberg yang melibatkan anak kecil gitu dan dia ini terkenal memang mampu untuk apa ya gimana mampu membuat anak-anak kecil aktris kecil gitu ya aktor dan aktris kecil tersebut mampu berakting dengan baik gitu. Nah salah satu cara yang dia lakukan ini dan diterapkan dalam film ini adalah dengan menyutingnya secara kronologis tadi gitu ya. Film ini kan bercerita tentang sekelompok anak-anak kecil yang dipimpin oleh aktor cilik namanya Henry Thomas dan yang sekarang juga udah yang dulu sempat terkenal ya Drew Barrymore gitu. Dan Drew Barrymore tentang hubungan mereka dengan alien ya atau dengan ET atau dengan makhluk luar angkasa lah yang mereka coba menyembunyikannya dari orang tua. Nah, premisnya kan kayak gitu ya. Nah, si Steven Spielberg ini untuk biar anak-anak kecil ini bisa mendapatkan emosi yang tepat, terutama pada scene di akhir filmnya, di mana E.T. itu harus pergi atau pulang lagi ke planetnya gitu atau ke luar angkasa gitu. Spielberg ini memilih cara merekam film ini secara berurutan atau secara kronologis agar ketika di akhir film di mana itu scene terakhirnya itu si anak-anak tersebut benar-benar merasakan emosinya gitu. Emosi bahwa ya ini adalah tadinya mereka happy-happy senang-senang syuting gitu dan ini akan berakhir syutingnya juga di hari ini kebetulan ya dipasin dengan scene terakhirnya tersebut gitu. Jadinya emosinya dapat banget tuh emosi benar-benar sedih seolah-olah perpisahan dengan aliennya, tapi yang sebenarnya mereka rasakan juga adalah perpisahan atau mengucapkan selamat tinggal kepada lokasi syutingnya dan situasi atau ekosistem yang ada di syuting tersebut kayak gitu. Itu adalah strateginya yang dipakai oleh Steven Spielberg gitu. Dan itu terbukti ya, jadi acting anak-anak di sini sangat bagus gitu dan bahkan ini yang saya baca juga bahwa E.T. ini kemudian menjadi film terlaris sepanjang masa sampai Spielberg
menduduki puncak box office lagi pada tahun 93 dengan Jurassic Park. Oh iya, jadi tadinya tuh dari tahun 82 ini adalah film terlaris, lalu berhasil digeser lagi oleh Spielberg sendiri ya, dengan filmnya Spielberg sendiri yaitu Jurassic Park gitu. Ketika disesuaikan dengan inflasi, E.T. adalah film terlaris keempat yang pernah ada. Oh gitu ternyata ya. Jadi waktu itu belum menghitung inflasi. Film ini bahkan memenangkan 4 Academy Award. Jadi terbayar lah ya syuting dengan kronologis itu. Karena ini pasti waktunya akan lebih lama ya. Walau tadi nggak saya cari nih si E.T. ini berapa lama syutingnya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah ini juga film yang udah beberapa kali dibahas ya di podcast ini, di episode-episode sebelumnya di podcast ini, yaitu adalah film lagi-lagi dari film Steven Spielberg ya, yang judulnya Saving Private Ryan tahun 1998. Ya, bahkan dalam pembuatan film ini gitu ya, salah satu scene-nya ini juga kemarin sempat kami bahas juga di apa namanya, di podcast episode sebelumnya. Salah satu scene epicnya adalah ya pertempuran di pantai gitu ya, dan itu juga dibuatnya secara kronologis gitu. Bahkan dengan pembuatan film pertempuran di pantai Omaha di film ini sangat kronologis gitu. Itu berlangsung selama 4 minggu. Jadi yang kalau nggak salah di film itu cuma 30 menit gitu, di syutingnya tuh selama 4 minggu agar memang epicnya dapat dan juga sesuai kronologisnya itu gitu. Nah, ini nggak tahu nih ya, ini katanya Steven Spielberg nih, dia bilang tuh sebelum film ini dibuat itu tidak ada adegan atau tidak ada pertemuan tersebut tidak dibuat storyboardnya gitu sebelumnya, dan khusus spesifik adegan tersebut saja itu bahkan menghabiskan budget sampai 11 juta dolar dan menampilkan lebih dari 1.000 ekstras di adegan tersebut saja gitu. Nah, Spielberg yang telah menyutradarai lebih dari 10 film ini bilang ya adegan pantai di Omaha Beach atau di pantai Omaha tersebut yang cuma setengah jam ini disebut-sebut sebagai pencapaian sinematik terbesarnya. Adegan tersebut menampilkan tentara sekutu saat mereka menyapu pantai Omaha pada D-Day. Ini menggambarkan kengerian perang yang brutal dan Spielberg tidak menahan apapun saat tubuh secara grafis diledakan dan dicabik-cabik ya. Jadi memang itu udah lebih detailnya ada ya di bahasan podcast kita yang sebelumnya. Ya, cuman memang kita waktu take podcast itu belum kita bahas nih masalah bahwa Saving Private Ryan ini disyuting secara kronologis. Lalu masuk ke film keempat ya, yang lebih baru lagi yang disyuting secara kronologis, yaitu adalah film Beautiful Mind. Ini film tahun 2001. Iya tahun 2001 betul. Film ini disutradarai oleh Ron Howard. Dia memfilmkan Beautiful Mind ini dalam urutan kronologis untuk memberikan kesempatan pada Russell Crowe ya, aktornya, untuk menggambarkan perkembangan perilaku John Nash, karakter yang ada di film tersebut, yang tidak menentu gitu. Saat film berjalan, ahli matematika jenius Nash menggali lebih jauh ke dalam skizofrenia. Dia akhirnya sampai pada titik di mana dia kehilangan kemampuan untuk mengatakan apa yang nyata dan apa yang fantasi. Jadi ini juga salah satu strategi yang digunakan sutradaranya ya, agar aktornya benar-benar lebih mendalami karakter yang dimainkan di film tersebut gitu. Strategi naratif Howard ini membuahkan hasil. Film biografi Nash memenangkan 4 Academy Award. Crowe membawa pulang bahkan Oscar ya untuk aktor terbaik, dan Ron Howard memenangkan untuk sutradara terbaik. Pemotretan dalam urutan kronologis juga tampaknya membantu Jennifer Connelly, aktris ceweknya ya, yang memerankan istri Nash ya. Dia memenangkan Oscar sebagai aktris mendukung terbaik juga gitu. Itu yang keempat. Dan yang terakhir yang paling baru adalah film yang membawa Leonardo DiCaprio mendapatkan Oscar, yaitu The Revenant ya, tahun 2015. Film ini disyuting secara kronologis. Ini udah banyak banget sih yang kalau kita lihat-lihat di internet, banyak banget yang
bilang The Revenant ini adalah salah satu film yang apa ya, yang paling sulit dibuat gitu ya. Dari mulai temperaturnya atau suhunya yang sangat dingin karena kan settingnya tuh di agak lampau gitu ya. Dan juga pada musim es gitu, pada musim salju seperti itu. Ya itu apa tadi ya? Ya dari suhu yang sangat dingin hingga kondisi lingkungan yang terjal berbatu kayak gitu-gitu. Kalau yang udah nonton filmnya pasti pasti tahu ya gambaran scene-nya kayak gitu. Nah, yang lebih menambah kesulitan lagi si sutradara ya Alejandro Inarritu bersikeras bahwa dia harus membuat film ini dalam urutan kronologis. Pada akhirnya film tersebut memenangkan 3 Academy Award, satu untuk Inarritu yang menjadikannya pembuat film pertama yang memenangkan Oscar berturut-turut untuk sutradara terbaik, dan tentu saja ya tadi seperti saya bilang Leonardo DiCaprio akhirnya membawa pulang piala aktor terbaik Oscar ya, setelah lama-lama dijadikan meme mulu nggak pernah dapat Oscar. Akhirnya di 2015 Leonardo berhasil mendapatkan Oscar pertamanya. Akan dapat lagi apa enggak ya? Ya jadi itu aja ya. Singkat aja episode podcast Golongan Sufi kali ini. Kita itulah tadi ya 5 film populer yang dibuat secara kronologis gitu. Ini apa ya? Ternyata memang ketika dibuat dengan kronologis gitu ya, ternyata cukup memberi dampak kepada aktor-aktornya ya, lebih menghayati kayak gitu-gitu, dan juga lebih bisa berakting dengan baik karena flow-nya atau emosinya sesuai dengan waktunya dibanding dengan film yang lompat-lompat, sehingga ya balik lagi ke alasan untuk membuat podcast yang ini gitu, sehingga continuity-nya secara apa namanya, secara uh, emosi itu lebih sulit gitu. Jadi continuity itu bukan cuman masalah properti dan lain-lain kayak gitu, tapi juga ternyata emosi juga bisa menjadi perlu diperhatikan continuity-nya ya, terutama dalam film seperti itu. Begitu saja podcast Golongan Sufi kali ini. Sampai ketemu di episode podcast Golongan Sufi berikutnya. Bye.